yang meremehkan, melalaikan sholatnya. Nah, sholat berjamaah kalau sempat. Kalau lagi nggak sempat ya libur dulu. Bahkan liburnya bukan hanya jamaahnya yang libur, sholatnya pun libur. Masya Allah. Ada sebagian laki-laki kayak perempuan, sholatnya ada pre-nya. Malu dong. Pokoknya lagi sholat. Tahu-tahu seminggu, 3 hari, berapa hari gak sholat. Kok pray Pak, kata istrinya. Lagi malas. Gantian sama istrinya. Allah mengatakan wa yuqimuna shalah. Di antara ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang menegakkan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan, tetapi benar-benar menegakkan. Ciri mereka yang kedua, wa mimma razaqan, yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki mereka. A'tainahum yunfiquna fi ta'atillah. Lihat kalimat atau huruf wa min, itu asalnya kan 2 huruf. Cuman karena ketemu min, nun sukun dengan mim, menjadi apa kalau dalam ilmu tajwid? Idgham ya, menjadi idgham. Ketemu min, nun sukun dengan mim, sehingga nunnya menjadi idgham ke mim. Jadi asalnya wa min ma razaqnahum yunfiqun. Ketika dibaca, maka nunnya diidghamkan, dimasukkan ke mim, menjadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, sehingga tidak terlihat lagi nunnya. Jadi kalau kita perhatikan, lihat wa min ma, berarti di situ ada min. Min di sini artinya huruf jar, dan di sini maknanya adalah litab'id, artinya sebagian. Wa mimma, dan dari sebagian harta kalian dan dari sebagian rezeki kalian infakkan. Artinya dari ayat ini kita tidak dituntut oleh Allah Azza wa Jalla menginfakkan, menafkahkan semua rezeki kita, melainkan wa mimma, sebagian. Dikit aja sudah tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu bakhil. Jangan terlalu bakhil. Kalau untuk konser musik ngundang artis, biaya 300 juta, traktir sendiri saya sanggup. Tapi kalau dimintai sumbangan masjid 100.000, amplopnya rapi sekali. Sudah 100.000 minta didoain lagi. Tolong doain biar harta saya berkah. 100.000 bagi dia udah banyak sekali. Yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebagian, tidak semua harta kita. Yunfiqun, mereka mengeluarkan nafkah, artinya menginfakkannya ke jalan ketaatan. Harta kita ini adalah pinjaman dari Allah Azza wa Jalla dan akan dimintai pertanggungjawaban. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan ciri mereka yang kelima atau yang keempat, orang yang beriman adalah orang yang bertakwa, adalah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, ai Al-Quran, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan pada nabi-nabi sebelummu, ai At-Taurat wal Injil wa ghairuhuma, yakni Taurat dan Injil dan selainnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan ciri mereka yang kelima adalah mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Jadi berarti memang pada asalnya yang bermusuhan itu umatnya.
Kadang-kadang kenapa begitu bencinya orang Yahudi kepada kaum muslimin? Kenapa begitu bencinya orang Yahudi kepada kaum Nasara? Dan juga begitu bencinya kaum Nasara kepada kaum Yahudi, kepada kaum muslimin. Dan juga sebaliknya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ. Yahudi berkata agama Nasara itu gak ada apa-apanya. Dibalas lagi Nasara seperti itu. Ini berarti kalau sudah seperti ini, berarti sudah keluar dari ajaran para anbiya. Yang membawa agama Yahudi kan Nabi Musa, yang membawa agama Nasara kan Nabi Isa, yang membawa agama Islam kan Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, adakah permusuhan di antara mereka bertiga berantem? Enggak ada. Berarti memang yang rusak umatnya. Yang rusak ini berarti memang umatnya. Kemudian coba lihat begitu adilnya Islam, begitu indahnya Islam. Islam tidak pernah mengkisahkan Nabi kita, Nabi Musa dan Nabi Isa di dalam Al-Quran kecuali selalu pujian. Bahkan kalau kita tanya, kira-kira lebih banyak disebut Nabi Musa atau Nabi kita Muhammad dalam Al-Quran? Nabi Musa dan Nabi Isa lebih banyak. Nabi kita Nabi Muhammad SAW disebut namanya di dalam Al-Quran itu cuma 4 kali. Surat Al-Ahzab, Muhammad, Ali Imran, Al-Fatih. 4 kali doang disebut. Sementara Nabi Musa hitung banyak sekali. Dari surat Al-Baqarah sudah dikisahkan Nabi Musa, Ali Imran terus. Lagi-lagi kisahnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua kisahnya pujian. Tetapi coba lihat Alkitab, Taurat, Injil. Kira-kira bagaimana mereka menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW? Jangankan mau memuji, nyebut namanya aja sudah ogah. Paling-paling kalau Muhammad Mehmet mereka panggil. Kenapa demikian? Memang sudah ada nasnya dari Allah Azza wa Jalla, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena adanya hasad. Hasad yang mendarah daging di dalam hati-hati mereka. Kenapa agama Islam yang terakhir tetapi justru agama yang paling sempurna? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Hasad. Kapan orang sudah mendapatkan nikmat, ada aja orang yang hasad. Sampai ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, law nazalat fina ma'syaral yahud, lattakhadna dzalika al-yawma 'ida." Ada satu ayat di dalam kitab kalian, kalau seandainya ayat itu turun di dalam Taurat, ayat itu turun di dalam kitab kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari besar. Apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hasad luar biasa. Begitu indah Islam. Tidak pernah menyebut Nabi Musa kecuali dengan pujian. Setiap sholat Jumat kaum muslimin mesti memuji Nabi Musa, Nabi Isa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Muji Nabi Ibrahim, muji Nabi Musa. Hari Jumat Nabi Muhammad gak pernah kita sebut. Paling kalau salawat aja. Dalam bacaan kita sunnah Suhufi Ibrahim wa Musa. Subhanallah, begitu indahnya Islam. Kemudian baca kitabnya tetangga sebelah, penuh dengan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang-kadang tidak cukup sebatas itu, difilmkan, kadang dibikin kartun, dilecehkan, dihinakan. Alhamdulillah. Dan ini semua menunjukkan hawa nafsu,
hasad dan kebencian yang mendarah daging. Na'udzubillah. Kurang berapa menit Isya? Udah masuk? Hah? Kurang? Ya pokoknya nanti kalau udah Isya diberitahu aja. Di sini diperintahkan kita di dalam Islam diperintahkan bukan hanya beriman kepada Al-Quran, tetapi juga beriman kepada apa? Taurat dan Injil. Apa kita katakan sekarang Taurat dan Injil itu enggak? Saya enggak percaya dengan Taurat dan Injil. Enggak boleh. Diperintahkan kok dalam Al-Quran bahwa di antara ciri orang yang beriman adalah beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat dan Injil. Taurat yang mana? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil yang mana? Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bukan Injil yang ada sekarang ini, yang kadang-kadang nggak jelas bahasanya. Kalau kita kan kita jelas bahasanya, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, barakallahu fikum. Kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk berbuat adil. Tidak hanya beriman kepada Al-Quran, tetapi juga beriman, percaya bahwa Taurat dan Injil, demikian juga Zabur, itu turunnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini hanya dalam batas apa ya kawan? Keimanan. Kita yakini, kita imani. Tapi kalau sudah pengamalan, kalau kita berbicara pengamalan, ya jangan. Pengamalan apa yang kita amalkan? Al-Quran. Cukup dengan Al-Quran Karim. Ma farratna fil kitab min syai'. Karena Al-Quran ini diturunkan sebagai muhaiminan alaih, sebagai penghapus kitab-kitab sebelumnya. Tetapi masalah keyakinan, keimanan, tetap kita imani bahwa Taurat dan Injil, demikian pula Zabur, diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Ulaika al-mawsufuna bima dzukir. Mereka itulah orang-orang yang, yaitu orang-orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan tadi. Ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Orang-orang yang berjalan di atas petunjuk dan orang-orang yang menghuni surga dan jauh dari neraka. Artinya berarti ciri-ciri ahlul jannah, di samping tadi yang kita jelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, mereka itulah ciri-ciri ahlul jannah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat seperti ini, ketika kita membaca Al-Quran itu enak, lezat. Kenapa? Karena kita pahami artinya. Ketika kita baca buku dan paham dan tahu artinya, kita akan merasakan enak. Tapi ketika kita baca dan gak tahu arahnya kemana, maknanya apa, malas. Demikian pula Al-Quran. Ketika kita baca dan kita tahu maknanya, kita tahu tafsirnya, kita akan merasakan ketagihan dan kita akan merasakan lezat. Innal ladzina kafaru, berarti selesai sudah golongan manusia yang pertama. Jadi kalau kita lihat kata Imam Ibnu Qayyim, Allah Azza wa Jalla membagi manusia ini terbagi menjadi 3 golongan. Itu sudah ada di awal surat Al-Baqarah. Golongan orang yang beriman, yang sejalan hati dengan amalnya. Golongan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah. Golongan yang ketiga, golongan yang munafik. Sekarang kita baru menyelesaikan yang pertama. Siapa? Orang yang beriman. Dan sekarang masuk kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dan sekarang kita masuk pada golongan yang kedua, ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ka Abi Jahal wa Abi Lahab wa nahwihima, seperti Abu Jahal, Abu Lahab
dan yang semisalnya. Abu Jahal tadinya namanya siapa? Panggilannya siapa dia ini? Tadinya Abul Hakam. Abul Hakam tadinya. Karena orang-orang Quraisy menjadikan dia ini sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Orangnya bijaksana, tenang, sehingga setiap ada masalah dibawa kepada dia, sehingga digelari dengan Abul Hakam. Ketika dia tidak mau beriman, bahkan mendustakan Rasulullah SAW, diganti oleh Rasulullah dengan Abu Jahal, orang bodoh. Tadinya Abul Hakam. Abu Lahab juga demikian. Abu Lahab adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, min ajaibil ittifaq, termasuk kebetulan yang ajaib, kejadian-kejadian yang memang kebetulan dan memang ajaib, bahwa paman Rasulullah SAW ada 4. 2 orang yang masuk Islam dari semenjak lahir namanya baik, dari semenjak lahir namanya sudah Islam. 2 orang yang kufur dan meninggal dalam keadaan kufur dari semenjak lahir namanya sudah jelek, sudah sial. Yang semenjak lahir namanya sudah bagus, yang pertama siapa? Hamzah. Namanya sudah Islami semenjak lahir. Yang kedua Al-Abbas. Abbas nama Islam. Semenjak lahir namanya sudah bagus. Nama itu kan ada harapan, mengandung harapan. Yang kedua, yang kufur dan meninggal dalam keadaan kufur semenjak lahir namanya sudah jelek. Yang pertama Abdul Uzza. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Abu Lahab ini sudah semenjak lahir namanya sudah Abdul Uzza. Apa artinya Abdul Uzza? Penyembah berhala. Astagfirullahaladzim. Uzza ini berhala, salah satu dewa yang didewakan oleh musyrikin Makkah pada saat itu. Semenjak lahir niatnya sudah Abdul Uzza, penyembah Uzza, sampai mati hari menyembah Uzza. Yang kedua Abu Talib. Namanya siapa? Yang kedua Abu Talib namanya Abdul Manaf. Manaf ini siapa? Manaf ini apa? Manaf ini juga berhala, dewa yang didewakan oleh berhala yang didewakan oleh kaum musyrikin Makkah pada saat itu. Manaf, Uzza. Semenjak lahir namanya sudah Abdul Uzza. Ini penyembah Manaf, ini penyembah Manaf, sehingga sampai mati nyembah Manaf. Kata Imam Al-Hafidh, ini termasuk ajaibul ittifaq, kejadian-kejadian yang memang pada asalnya kebetulan tetapi sangat menakjubkan. Juga artinya perhatian, pelajaran, peringatan juga bagi kita. Rasulullah mengingatkan untuk memperbaiki, untuk mencari nama anak-anak kita yang baik, yang mengandung nama-nama yang menunjukkan harapan baik. Kita selesaikan ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru ka Abi Jahal wa Abi Lahab. Siapa tahu nama Abu Lahab? Abdul Uzza. Lahab itu artinya sinar. Dia dikatakan dipanggil Abu Lahab karena tampan. Wajahnya tampan, berwibawa, sehingga seakan-akan kalau dilihat itu ada cahaya di wajahnya karena tampannya, sehingga digelari Abu Lahab. Kata Ahlus Sirah, ya ini pun juga memang hikmah dari Allah. Padahal semestinya Abu Nur, cahaya. Tapi karena memang dia gak masuk Islam, ini juga termasuk hikmah Abu Lahab. Lahab itu artinya cahaya tapi panas.
Dari satu sisi cahaya tapi apa? Panas, dia jelas panas orang kufur kepada Allah. Panas terus pikirannya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum bitahqiqil hamzat bitahqiqil hamzatain a'andzartahum wa ibdalits tsaniyati alifan tashil wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkih. Waduh, ada berapa qiraah berarti ini? Yang pertama bitahqiqil hamzatain. Ya coba, kalau nanti ada kesalahan ada apa-apa atau ada kekurangan dibenarin. Bitahqiqil hamzatain, dengan mentahqiq dua hamzah. Berarti apa? Aan zartahum. Engkau beri peringatan mereka ataupun tidak beri peringatan, sama saja mereka nggak bakal beriman. Memang sudah ditutup pendengarannya dari kebenaran. Yang kedua, wa ibdalits tsaniyati alifan. Yang kedua diganti alif bukan hamzah. Berarti anzartahum. Ini qiraah yang kedua. Yang paling banyak di tempat kita di Indonesia ini anzartahum. Yang kedua dijadikan alif, hamzah yang kedua anzartahum wa tashiliha wa idkhal alifin bainal musahhalati wal ukhrati wa tarkiha. Yang ketiga ini yaitu qiraah tashil dan masukkan alif antara tashil dan yang lainnya atau meninggalkannya. Yang masyhur dua ini, kita ambil yang dua ini aja. A'andzartahum atau anzartahum.